Baik, pemirsa, kembali kita akan buka galeri Apa Kabar Indonesia siang hari ini untuk mengupdate informasi lainnya untuk Anda. Ada lagi pemirsa yang viral belakangan ini, jagat maya dihebohkan oleh video rekaman pembicaraan dengan oknum jaksa yang diduga menerima uang puluhan juta rupiah untuk mengurus kasus narkoba. Video berdurasi hampir 2 menit ini kemudian viral di media sosial. Dalam rekaman video viral ini, seorang wanita merinci uang senilai 20 juta rupiah serta 2 kali uang 5 juta rupiah yang diberikan untuk wanita berpakaian dinas coklat di depannya. Video ini direkam oleh seorang guru sekolah dasar bernama Sarlita yang sedang menanyakan kejelasan kasus yang menimpa anaknya dalam kasus narkoba. Ditenggarai, wanita yang di depannya merupakan oknum jaksa berinisial Eka yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Guna pemeriksaan lebih lanjut atas kasus ini, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk sementara membebas tugaskan jaksa Eka. Perlu kami sampaikan bahwasannya oknum jaksa tersebut statusnya terlapor, diperiksa di pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berkaitan dengan adanya dugaan penyalahgunaan dugaan seperti yang tampil pada video yang setelah viral, yang sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan di bidang intelijen, dan hari ini di bidang pengawasan dilakukan pemeriksaan kepada oknum tersebut dengan status terlapor. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan kasus yang diduga sebagai pemerasan oleh oknum jaksa di Batubara, Sumatera Utara ini, kita sudah terhubung dengan pengacara korban Tommy Faisal Pane. Selamat siang, Pak Tommy. Selamat siang, Mbak. Pak Tommy, kami ingin dengar terlebih dahulu kronologi dari korban mengenai video yang beredar ini seperti apa, Pak, kronologinya? Kalau kronologi awalnya, dari tanggal 12 Januari, anak dari klien kita ditangkap polisi. Nah, kemudian tanggal 15, orang tua si tersangka ini, klien kita ini, menemuin penyidik Polres Batubara. Nah, kemudian di situ si penyidiknya minta uang sebesar 3 juta untuk ini minta uang katanya untuk mengamankan sepeda motornya supaya tidak dijadikan tidak disita gitu ya. Kemudian berikutnya si ibu ini, karena kebetulan dia tahu dia tetangga dekat rumahnya, ada seorang polisi di Polres Batubara. Nah, beliau curhatlah gimana nasib anaknya gitu ya. Nah, si polisi tadi oknum mengatakan, udah ibu nggak usah sedih, nanti bisa kita bantu. Nanti anak ibu kita jadikan rehab gitu ya. Nah, nanti saya jumpakan sama jaksa. Nah, di hari berikutnya si oknum polisi tadi menemukan si ibu ini ke jaksa di Kejari Batubara. Nah, di situ si oknum jaksa dia meminta uang awalnya 100 juta. Karena kalau tidak nanti si anak ibu ini dijadikan ngedar. Kemudian si ibu nggak punya uang, terus diturunkan jadi 80 juta. Tapi langsung ditodong 80 juta, tapi harus bayar DP 30 juta di hari yang sama. Nah, kemudian si ibu nggak sanggup, ibu kembali dulu, pulanglah beberapa hari cari uang, cari utangan. Nah, setelah beberapa hari kemudian si ibu datang membawa uang, tapi hanya 20 juta awalnya, karena nggak punya duit 30 juta seperti yang diminta oleh oknum jaksa. Kemudian si oknum polisi yang tetangganya tadi juga minta uang juga 10 juta untuk alasannya pecah berkah gitu ya. Nah, si ibu juga sudah makin bingung. Nah, begitupun tetap namanya orang tua diupayakan, dia cari uang tapi dapat hanya 8 juta. Nah, 8 juta tadi diberikan kepada si oknum
polisi yang tetangganya tadi, kemudian setelah itu berlanjut. Nah, di situ si ibu kan sudah mulai bingung nih. 3 orang yang minta uang. Oknum jaksa, oknum polisi penyidik, oknum polisi yang satu lagi yang tetangganya. Nah, kemudian si ibu mulailah terpikir bagaimana caranya untuk mencari barang bukti gitu ya. Nah, di hari-hari berikutnya, si oknum jaksa beserta honorernya meneror terus nih, minta uang. Mana sisanya? Kan 80 juta tadi kesepakatannya, katanya gitu kan. Berarti kan ada 60 juta lagi. Diteror terus, kemudian si ibu akhirnya cari uang, dapatlah 5 juta. Ibu itu datang lagi ke kantor Kejari Batubara, kasih 5 juta. Berlanjut terus sampai akhirnya yang terkumpul baru 35 juta ke oknum jaksa. Jadi totalnya oknum jaksa menerima 35 juta, oknum polisi yang tetangganya tadi dapat 8 juta, oknum polisi penyidiknya tadi dapat 3 juta. Seperti itu kira-kira. Oke, berarti ada 3 oknum dan sudah menyerahkan uang, totalnya senilai sekitar 46 juta, begitu Pak Tommy? Ya, Oke. 35 plus 8 plus 3. Ya, nah dengan sudah menyetorkan sejumlah uang, lalu apa yang didapat oleh klien Pak Tommy? Apakah memang seperti yang dijanjikan ketiga oknum tersebut? Untuk pertama yang 3 juta untuk mengamankan sepeda motor, sampai sekarang sepeda motornya masih di Polres. Jadi tidak kembali. Kemudian dari oknum polisi yang tetangganya tadi, dia kan memberitahu kalau uang itu akan diserahkan ke penyidik narkoba. Sementara si penyidik Polres penyidik narkobanya tadi bilang kami nggak nerima uang. Jadi antara oknum polisi yang tetangganya tadi dengan oknum polisi yang penyidiknya tadi saling kami nggak nerima uang, kenapa sana nerima gitu. Jadi antar mereka sendiri mah sudah nggak nyambung sebenarnya. Oke. Lalu untuk oknum jaksanya sendiri Pak, nasibnya seperti apa sampai saat ini? Sampai saat ini kita kan sudah laporkan, kita sudah tembusin semua, Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kajati, Aswas, dan kita sudah dipanggil, diberikan untuk surat untuk pemberitahuan untuk pemeriksaan. Oke. Sampai sekarang ini, sampai proses itu. Oke, baik, terima kasih Pak Tommy Faisal Pane selaku pengacara dari korban. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Pak. Sama-sama. Ya.